toleransi ala Muslim. Video ini dibuat karena dua alasan penting. Alasan pertama adalah dikarenakan banyak kaum Muslim moderat yang mempertanyakan tentang di mana letak toleransi beragama dalam channel of Muslim. Sedangkan alasan kedua adalah untuk memberikan edukasi kaum Muslim tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga Muhammad beserta pengikutnya diusir dari Mekah dan terpaksa hijrah ke Madinah. Banyak pertanyaan dari kaum Muslim moderat ini tentang di mana letaknya toleransi beragama dengan adanya channel of Muslim ini. Kebanyakan dari mereka melihat bahwa channel of Muslim ini telah terlebih dahulu menghina tentang Islam dan Muhammad tanpa mengetahui latar belakang sebenarnya. Mereka tidak bisa melihat kalau sebenarnya dalam dunia maya ini sudah bertebaran video-video yang juga mendiskreditkan kekristenan. Berapa banyak para ustadz mualaf yang menyerang terus tentang ajaran Kristen. Padahal para kaum Muslim moderat ini tidak sadar sama sekali kalau agama yang mereka percaya itu sudah melakukan penghinaan terhadap kekristenan. Karena salah satu ajaran dari Islam menyatakan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah manusia belaka. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya sejak 1400 tahun yang lalu Islam telah menghina kekristenan dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan melainkan manusia biasa. Namun apakah kita marah akan hinaan tersebut? Tidak, kita tidak marah sama sekali karena kami tahu kalau itu semua adalah salah paham belaka. Dan kami sadar kalau kaum Muslim mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia, itu dikarenakan mereka menyuarakan apa yang mereka percayai dalam ajaran agama mereka. Namun anehnya mereka yang menggembar-gemborkan tentang toleransi tersebut. Ternyata mereka tidak sadar kalau kami pun di sini sedang menyatakan keyakinan kami bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Apakah yang disebut sebagai toleransi beragama itu hanya berlaku satu arah saja? Di mana hanya kaum mayoritas yang bebas untuk menyuarakan pendapat mereka tentang apa yang mereka percayai, sedangkan bagi kaum minoritas hal tersebut merupakan hal yang tabu atau terlarang. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus yang ada, di mana bila hal tersebut dilakukan oleh kaum minoritas maka kasus tersebut akan berujung di pengadilan dengan hukuman penjara. Namun sebaliknya bila kasus tersebut dilakukan oleh kaum mayoritas, maka cukup dengan metrai 6.000 saja. Maka kasus tersebut hilang menguap begitu saja. Apakah dalam toleransi tersebut hanya berlaku bagi kaum mayoritas yang diizinkan untuk menyuarakan apa yang mereka percayai sedangkan kaum minoritas dilarang? Apakah ketika kami mempercayai bahwa Muhammad adalah nabi palsu, maka kami dilarang menyuarakannya? Apakah ini yang dinamakan toleransi? Harus diingat apa yang dikatakan dalam video-video di channel ini semuanya mempunyai dasar yang jelas. Sehingga bila ada kaum muslim yang merasa video ini merupakan penghinaan, maka sebaiknya mereka mengklarifikasi tentang pemahaman yang dikemukakan dalam video-video di channel ini. Agar lebih jelasnya maka kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika Muhammad mulai memberitakan tentang ajaran Islam. Kita akan lihat dari beberapa sumber buku Islam seperti The History of Al-Tabari yang diterjemahkan oleh W. Montgomery Watt NM, V. McDonald dan juga Sirat Rasulullah karya Ibn Ishaq yang diterjemahkan oleh Alfred Guillaume. Dalam bukunya Al-Tabari yang merupakan seorang sarjana Islam yang sangat dihormati dalam dunia Islam dan mendalami tentang sejarah Islam. Dalam bukunya History of Al-Tabari dikatakan sebagai berikut. Ibn Humaid Salamah Ibn Ishaq bercerita, Rasulullah menyampaikan pesan Allah SWT secara terbuka dan mendeklarasikan Islam secara terbuka kepada sesamanya. Ketika dia melakukannya, mereka tidak menarik diri darinya atau menolaknya dengan cara apapun, sejauh yang saya dengar, sampai dia berbicara tentang dewa-dewa mereka dan mengecam mereka.
Ketika dia melakukan ini, mereka mengambil pengecualian untuk itu dan bersatu dalam oposisi dan permusuhan kepadanya, kecuali bagi mereka yang Allah SWT telah dilindungi dari kesalahan melalui Islam. Yang terakhir jumlahnya sedikit dan mempraktikkan keyakinan mereka secara rahasia. Pamannya, Abu Talib, ramah padanya, dan melindunginya serta melindunginya dari mereka. Rasul lalu terus melakukan pekerjaan Allah SWT dan untuk menyampaikan pesannya, tidak terpengaruh oleh apapun. Ketika Quraisy melihat bahwa dia tidak akan memberi mereka kepuasan, mereka keberatan dengan kepergiannya dari jalan mereka dan mengecam dewa-dewa mereka. Dan melihat bahwa Abu Talib melindunginya dari bahaya, dan tidak akan menyerahkannya kepada mereka. Sejumlah para bangsawan Quraisy, yang terdiri dari orang-orang seperti Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu al-Bakhtari bin Hisham, Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jal bin Hisham, Al-As bin Wail dan Nubaih dan Munabih, anak-anak Al-Hajjaj, pergi ke Abu Talib dan berkata, Abu Talib, keponakanmu telah mencerca para dewa kita, mencela agama kita, mencemooh nilai-nilai tradisional kita dan mengatakan kepada kita bahwa nenek moyang kita salah arah. Entah mengekang serangannya pada kami atau memberi kami kebebasan untuk menghadapinya, karena Anda sama menentangnya seperti kami, dan kami akan menanganinya untuk Anda. Abu Talib memberi mereka jawaban ringan dan menolak dengan sopan, dan mereka meninggalkannya. Rasul lalu berlanjut seperti sebelumnya, memberitakan iman Tuhan dan memanggil orang untuk itu. Setelah itu, Rasulullah diasingkan dari Quraisy dan mereka menarik diri darinya dan menyembunyikan kebencian untuknya secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering membicarakan dia di antara mereka sendiri dan mendesak satu sama lain untuk menentangnya. Akhirnya mereka pergi ke Abu Talib sekali lagi. Abu Talib, kata mereka, kami menghormati Anda di antara kami karena usia, bangsawan, dan kedudukan Anda. Kami meminta Anda untuk melarang keponakan Anda menyerang kami, tetapi Anda tidak melakukannya. Demi Tuhan, kami tidak dapat lagi menanggung fitnah leluhur kita ini, cemoohan terhadap nilai-nilai tradisional kita dan penyalahgunaan dewa-dewa kita. Entah Anda menahannya atau kami akan bertempur melawan Anda berdua sampai satu sisi hancur, atau kata-kata itu efek. Lalu mereka pergi. Pelanggaran dan permusuhan dengan sukunya sangat membebani Abu Talib. Tetapi dia tidak bisa mendamaikan dirinya dengan menyerahkan Muhammad kepada mereka atau meninggalkannya. Muhammad bin Al-Husain Ahmad bin Al-Mufaddal Asbat Al-Sudi. Sejumlah orang Quraisy berkumpul bersama sejumlah syaikh Quraisy lainnya, dan berkata satu sama lain, mari kita pergi ke Abu Talib dan berbicara dengannya tentang Muhammad. Jadi bahwa dia akan memberi kita keadilan terhadapnya dan memerintahkannya untuk berhenti mencaci maki dewa-dewa kita, dan kita akan menyerahkannya kepada dewa yang dia sembah karena kita khawatir orang tua ini akan mati dan kita dapat melakukan sesuatu yang akan dicela orang-orang Arab terhadap kita, dan mengatakan mereka membiarkannya sendiri sampai pamannya mati, dan kemudian mereka menumpangkan tangan padanya. Mereka mengirim salah satu dari mereka, yang bernama Al-Muttalib, ke Abu Talib untuk meminta izin bagi mereka untuk masuk. Dia berkata, ini para syah dan bangsawan suku Anda yang meminta izin untuk mengunjungi Anda. Dia mengatakan kepadanya untuk meminta mereka masuk. Dan ketika mereka melakukannya, mereka berkata, Abu Talib, kamu adalah penatua kami dan kepala kami, jadi beri kami keadilan terhadap keponakanmu dan suruh dia untuk berhenti mencaci maki dewa-dewa kami, dan kami akan meninggalkannya kepada Allahnya. Abu Talib memanggil Rasulullah, dan ketika dia masuk dia berkata, keponakan inilah para syah dan bangsawan suku Anda.
Mereka telah meminta keadilan terhadap Anda, dan Anda harus berhenti mencaci maki dewa-dewa mereka dan mereka akan pergi Anda kepada Tuhan Anda. Paman, katanya, tidakkah aku akan memanggil mereka untuk sesuatu yang lebih baik bagi mereka daripada dewa-dewa mereka? Kamu memanggil mereka untuk apa? Dia bertanya. Dia menjawab, saya memanggil mereka untuk mengucapkan perkataan yang melaluinya orang-orang Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka akan memerintah orang-orang non-Arab. Abu Jal berkata di sela-sela pertemuan, ada apa oleh ayahmu? Kami akan memberimu dan 10 menyukainya. Dia menjawab, bahwa kamu harus mengatakan, tidak ada dewa selain Allah SWT. Mereka ketakutan akan hal itu dan berkata, minta apa saja daripada itu. Tetapi dia berkata, jika kamu membawakan aku matahari dan meletakkannya di tanganku, aku tidak akan meminta kamu untuk hal lain selain ini. Mereka bangkit untuk pergi dengan marah dan berkata, demi Tuhan, kami akan mencaci kamu dan Tuhanmu yang memerintahkanmu untuk melakukan ini. Para pemimpin di antara mereka bergegas menasihati, pergi dan taatlah pada Allahmu. Ini adalah hal yang dirancang, dengan kata-kata tidak lain hanyalah sebuah penemuan. History of Al-Tabari, halaman 93-9. Sekarang mari kita lihat lagi dari buku Sirat Rasulullah karya Ibn Ishaq. Abu Jal bertemu dengan Rasul. Jadi saya telah mendengar dan berkata kepadanya, demi Tuhan, Muhammad, kamu akan berhenti mengutuk dewa-dewa kami atau kami akan mengutuk Tuhan yang kamu layani. Maka Allah SWT menyatakan tentang itu, kutuklah bukan orang yang mereka sembah selain Allah agar mereka tidak mengutuk Allah dengan salah karena kurangnya pengetahuan. Saya telah diberitahu bahwa Rasul menahan diri dari mengutuk dewa-dewa mereka, dan mulai memanggil mereka kepada Allah SWT. Sirat Rasulullah, halaman 162. Bahkan kalau kita mempelajari tentang latar belakang turunnya surah 6 ayat 108, maka akan semakin jelas bahwa memang Muhammadlah yang terlebih dahulu mencaci maki para dewa-dewa kaum musyrik. Surah 6 ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Dari tafsir Ibn Katsir kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga ayat di atas diturunkan. Allah SWT berfirman, melarang terhadap Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman dari mencaci ilah-ilah kaum musyrikin. Meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, namun hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri. Yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap ilah orang-orang mukmin. Padahal Allah SWT adalah Rabb yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, orang-orang musyrik itu berkata, hai Muhammad, engkau hentikan makianmu itu terhadap ilah-ilah kami, atau kami akan mencaci maki Rabbmu. Lalu Allah SWT melarang Rasulullah dan orang-orang mukmin mencaci patung-patung mereka. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas ketika Muhammad tidak menyinggung tentang dewa-dewa orang musyrikin, maka mereka pun tidak peduli. Namun keadaan berubah ketika Muhammad mulai menyinggung dan menghina dewa-dewa mereka tersebut. Kondisi ini terus berlangsung dan semakin lama semakin memburuk hingga sampai pada blokade ekonomi pada Muhammad dan pengikutnya. Dan pada akhirnya Muhammad harus memilih hijrah ke Madinah. Dan seperti kita ketahui bersama, setelah itu, Muhammad mulai merampok rombongan pedagang dari Mekah.
Seperti saya katakan sebelumnya bahwa sebenarnya bukan kami yang memulai semua ini, namun ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammadlah yang memulai semuanya ini. Buktinya sebelum Muhammad menyampaikan ajaran Islam, semuanya baik-baik saja, tidak ada satu orang Yahudi atau Kristen pun yang mengatakan Muhammad nabi palsu. Jadi sekali lagi bagi para muslim moderat yang sangat suka menggembar-gemborkan tentang toleransi beragama, mohon kiranya Anda dapat mengintrospeksi diri sendiri. Dan mohon diingat bahwa toleransi itu berlaku dua arah.